Ya teman-teman, kita kali ini akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua Dragon Prince Yuan. Buat kalian yang belum nonton bagian sebelumnya, silahkan cek di kolom playlist. Dan jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja Lego. Masih berlokasi di area sekitar prefektur Changlan. Untuk bisa menghilangkan racun iblis yang terdapat di dalam tubuh Wei Bin, kini Zhou Yuan sedang mendapatkan pengajaran dari Yao Yao untuk menulis rune Genesis 1000 semut di sebuah tablet. Di tengah-tengah ukirannya, tiba-tiba kekuatan dari rune tersebut sedikit terpancarkan ke area luar. Sesuai dengan namanya, rune 1000 semut, Yuan bisa merasakan tubuhnya gatal seperti sedang digigit oleh banyak semut ganas. Padahal ia baru mengukir setengah jalan saja dan belum benar-benar sampai selesai. Meskipun agak menyusahkan, tapi Yuan sangat yakin jika dia bisa menyelesaikan rune tersebut sebelum datangnya hari penyembuhan yang sudah sempat dijadwalkan. Sementara itu di kediaman Jenderal Wei King, anaknya saat itu memberikan laporan bahwa Yang Mulia Zhou Yuan kini sedang melakukan tugasnya. Tapi terdapat sesuatu yang dirasa agak aneh, sebab material-material yang diminta oleh Yang Mulia untuk menyembuhkan Wei Bin semuanya beracun. Memang pada awalnya sang jenderal merasa agak bingung, kenapa harus menggunakan bahan-bahan yang mengandung racun yang diminta oleh Yang Mulia. Tapi ia yakin kalau Zhou Yuan pasti tidak akan melakukan tindakan yang terlalu gegabah ketika mengambil keputusan tersebut, apalagi berniat untuk menyakiti Wei Bin. Tidak mungkin kan? Hingga akhirnya tibalah hari di mana Zhou Yuan akan mengobati Wei Bin. Jenderal Wei berkata jika ia sampai tidak bisa tidur karena terlalu memikirkan anaknya yang akan segera mendapatkan pengobatan hari itu. Zhou Yuan dengan pede berkata kalau sang jenderal malam ini pasti bisa tidur dengan nyenyak, menunjukkan apabila Yuan sangat pede bisa menyembuhkan Wei Bin. Kepada Wei Bin yang sudah bisa membuka kedua matanya, Yuan berjanji kalau dia pasti akan menyelamatkan Wei Bin, mempercayakan semua kepada Yang Mulia karena dia sendiri tahu rasanya bagaimana terkena sejenis racun yang membuatnya sangat kesakitan di masa lalu. Memulai sesi pengobatan, ketika Yuan menuangkan tinta yang akan dia gunakan untuk menggambar rune 1000 semut di tubuh Wei Bin, semua orang yang ada di dalam ruangan pun bisa mencium bau racun yang begitu menyengat dari racun tersebut. Wei Ting, pacarnya Qi Hao, di sini mencoba untuk ikut campur. Ia beranggapan kalau Zhou Yuan sedang main-main dengan nyawa Wei Bin dan berniat untuk meracuninya. Untuk menghilangkan kesalahpahaman yang terjadi, Yuan menjelaskan kalau memang tinta yang ia gunakan itu sangat beracun, dan karena tubuh Wei Bin kini tertanam racun iblis yang sangat kuat, maka yang akan ia lakukan ialah melawan racun dengan menggunakan racun. Ya, apapun itu, selama anaknya bisa diselamatkan, Jenderal Wei akan mempercayakannya kepada Zhou Yuan. Untuk bisa menghilangkan racun iblis yang tertanam di dalam tubuh Wei Bin menggunakan rune 1000 semut itu masih belum cukup. Maka dari itulah MC juga mengukir 8 buah rune Genesis tingkat 1 di tubuh Wei Bin sebagai permulaannya. 8 rune tersebut akan diukir dengan bentuk melingkar. Bentuk melingkar dari 8 rune tersebut dimaksudkan untuk menyegel racun iblis 3 inci dari pinggang Wei Bin. Dan setelah mengukir 8 rune, barulah Yuan mengukir rune Genesis tingkat 2 1000 semut yang akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya pengobatan yang sedang dilakukan. Tepat ketika rune diukir, Wei Bin merintih kesakitan karena racun iblis yang terdapat di dalam tubuhnya kini sedang coba dikeluarkan secara paksa. 8 rune yang diukir oleh Zhou Yuan dilambangkan sebagai tentara yang berbaris untuk melakukan peperangan melawan racun iblis. Sebagai awalan, ia menggunakan 1 rune tingkat pertamanya untuk mengeluarkan racun iblis, dan kemudian menggunakan 7 sisanya untuk membagi dan melemahkannya. Dan terakhir memaksa racun iblis tersebut bergerak ke arah racun 1000 semut yang sedang menunggu. Dengan demikian maka racun iblis yang sudah dikepung tidak akan bisa lepas dan akan dimakan sedikit demi sedikit oleh rune 1000 semut hingga akhirnya benar-benar menghilang. Tapi apa yang dilakukan oleh Zhou Yuan tidak semudah itu. Nyatanya mengendalikan banyak rune Genesis dalam satu waktu dapat menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Dan benar saja, ketika Yuan sudah mulai kelelahan dan tidak fokus karena kekuatan jiwanya mulai terkuras, racun iblis yang terkepung mendapatkan kesempatan untuk memberontak dan berniat untuk melarikan diri serta berusaha kembali menyebar ke tubuh Wei Bin. Dalam kondisi menyulitkan yang kini sedang Yuan hadapi, Nona Yao Yao menawarkan bantuan, akan tetapi MC tidak memerlukannya karena ia yakin masih sanggup untuk bertahan. Di sini Yuan membangkitkan kekuatan jiwanya secara paksa dan kembali melanjutkan pengobatan sampai akhirnya benar-benar berhasil menghilangkan racun iblis yang terdapat di dalam tubuh Wei Bin.
Hal itu terbukti dari tubuh Wei Bin yang sudah kembali mulus tanpa koreng. Setelah memastikan sang anak benar-benar sudah sembuh, Jenderal Wei langsung berterima kasih kepada Yang Mulia karena sudah menyelamatkan anaknya. Tak lupa pula ia memberikan salah satu bahan yang sebelumnya sempat diminta oleh Zhou Yuan, yakni batu penelan Genesis. Jadi untuk selanjutnya yang perlu MC dapatkan tinggal jiwa ular piton level 4, dan barulah ia mulai bisa membangkitkan tingkat pertama dari Ancestral Dragon Scripture. Sedangkan untuk bahan lain yang diminta MC yaitu Fire Spirit Spike, terdapat suatu masalah untuk bisa didapatkan, kata sang jenderal, dan itu perlu mereka bahas lebih detail. Setelah Wei Bin berhasil disembuhkan oleh Zhou Yuan, Qi Hao pun marah-marah karena semua usaha yang sudah ia lakukan selama setahun terakhir kini sudah berakhir sia-sia. Menurut Killing, selanjutnya pasti MC yang sudah merebut hati Jenderal Wei akan berusaha untuk mendapatkan Fire Spirit Spike. Itulah mengapa Killing mengajak Qi Hao agar mereka segera pergi dari tempat tersebut, dan tujuannya adalah Black Poison City. Selama dirinya bisa mendapatkan bantuan dari Black Poison King, maka di saat Zhou Yuan memasuki Black Abyss untuk mendapatkan Fire Spirit Spike, Qi Hao bisa menghabisi Yang Mulia di sana. Sedangkan untuk Wei Ting, wanita yang sudah dibutakan oleh cintanya kepada Qi Hao juga akan sekalian urus langsung di tempat. Di tempat lain, Jenderal Wei menjelaskan kepada MC bahwa Black Abyss merupakan tempat di mana banyak kekuatan tinggal di masa lalu. Namun pada akhirnya kekuatan yang terdapat di sana tiba-tiba lenyap entah kemana, dan yang tersisa hanyalah reruntuhan saja. Sedangkan reruntuhan yang akan segera mereka kunjungi dikenal dulunya merupakan sebuah klan yang sangat pandai dalam hal menciptakan semua jenis boneka perang yang kejam. Jadi sekarang reruntuhan tersebut dipenuhi oleh boneka perang. Di sana terdapat pula boneka perang ular piton dengan inti jiwa ular piton tingkat keempat, yang sekalipun seorang petarung sudah mencapai ranah Alpha Origin, dirasa masih akan sangat sulit untuk bisa menghadapi boneka perang ular tersebut. Di lain hal, banyak pula kekuatan yang berniat untuk mendapatkan Fire Spirit Spike, contohnya Black Poison King dan juga Istana Qi. Itulah mengapa mereka harus waspada ketika memasuki reruntuhan Black Abyss nantinya. Tepat setelah Zhou Yuan pergi dari sana, muncullah Wei King yang memberikan laporan bahwa Qi Hao sudah kabur dari wilayah Changlan. Dia juga telah melukai Wei Ting, anak sang jenderal, dan membuat jenderal sangat marah di sini. Dan kata Wei Ting, tujuan Qi Hao selanjutnya ialah pergi menuju Black Poison City untuk mendapatkan bantuan dari Poison King. Hingga akhirnya tibalah hari keberangkatan menuju Black Abyss. Dalam perjalanan tersebut, pihak Jenderal Wei membawa 3 orang yang sudah berada di ranah Heavenly Gate dan 10 orang di ranah Nourishing Qi. Sedangkan pihak Kekaisaran Zhou membawa 2 orang ranah Heavenly Gate dan 10 orang ranah Nourishing Qi. Jumlah pasukan sebanyak itu sudah dirasa cukup untuk memasuki kawasan Black Abyss menurut Jenderal. Sementara itu, Qi Hao kini sudah berhadapan dengan Poison King untuk membahas kerjasama di antara keduanya. Qi Hao menyampaikan jika saat ini pihak Wei Changlan sudah bergabung dengan pihak Kekaisaran Zhou. Dan setelah Wei Changlan menyelesaikan perjalanan mereka ke area Black Abyss, terdapat kemungkinan mereka juga akan sekalian mengurus masalah di antara Poison King dengan Jenderal Wei. Maka dari itulah Qi Hao di sini memberikan penawaran jika sang penguasa kota alias Poison King membantu Istana Qi mendapatkan Fire Spirit Spike, maka setelah Istana Qi berhasil menggulingkan Istana Kekaisaran, pihaknya akan memberikan kota Changlan kepada Poison King. Agar tidak bisa menolak penawaran tersebut, Qi Hao menegaskan jika Istana Qi sendiri mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Great Wu. Menolak tawaran tersebut sama artinya dengan Poison King menjadi musuh Kekaisaran Great Wu. Poison King mengakui kalau dia bisa saja bekerja sama dengan Qi Hao, akan tetapi mendapatkan hadiah wilayah prefektur Changlan tidak membuatnya terpuaskan, dan dia baru akan terpuaskan kalau Qi Hao mau memberikan 2 prefektur lagi kepadanya, dan kemudian keduanya pun sepakat. Kembali ke Zhou Yuan yang akhirnya kini tiba di kota tahanan iblis. Itu merupakan tempat yang paling berdekatan dengan reruntuhan klan boneka perang. Kota yang dikuasai oleh sosok yang cukup terkenal di Black Abyss yang sudah berada di ranah Heavenly Gate tahap puncak. Di area pasar dari kota tersebut terdapat banyak barang-barang dagangan yang berasal dari reruntuhan. Zhou Yuan yang sedang berada di sana berniat untuk melihat-lihat barang berguna dan baru akan membeli ketika dirasa ada yang cocok. Di antara barang-barang tak berguna di sekitar sana, Yao Yao menyarankan Zhou Yuan untuk membeli sebuah plat hitam yang tampilannya tidak terlalu mencolok. Meskipun tidak utuh, namun Yao Yao bisa merasakan terdapat rune Genesis yang terkandung di dalam plat hitam tersebut. Sebelum melakukan transaksi sebesar 2000 kristal Genesis, tiba-tiba saja Qi Hao datang berkata kalau dia akan membayar plat hitam itu sebanyak 3000 kristal Genesis. Kemunculan Qi Hao membuat Wei Changlan emosi. Jika saja mereka sedang tidak berada di pasar, mungkin Jenderal Wei langsung ngajak gelut.
Zhou Yuan dengan enteng menawar plat hitam jadi 5.000 kristal, sama dengan Qi Hao yang ikut menaikkan bednya. Dan ketika Zhou Yuan menaikkan bed sampai 20.000 kristal, Qi Hao pun menyerah dan berkata kalau seorang pria sejati itu tidak akan pernah mengambil barang orang lain, jadi dia akan membiarkan Yuan mendapatkannya. Tak berselang lama muncul pula Poison King, dan kali ini Jenderal Wei benar-benar sudah tak lagi bisa menahan emosinya. Beliau langsung saja tanpa basa-basi ngajakin orang tersebut buat baku hantam. Sebelum situasi semakin kacau, Zhou Yuan pun meminta Wei Changlan untuk berhenti, sebab tujuan mereka datang ke sana bukanlah untuk bertarung dengan Poison King. Mereka akan dirugikan jika sang jenderal terluka lebih dahulu sebelum menyelesaikan tujuannya. Di arah lain, Poison King berjalan menghampiri Yuan setelah mendengar kabar bahwa sang pangeranlah orang yang sudah berhasil meniadakan racun iblisnya. Racun iblis Poison King tidaklah kuat-kuat amat, jadi tak mengherankan itu bisa diatasi dengan mudah, balas Yuan. Zhou Yuan sangat sombong, tapi Poison King suka. Pria itu dengan gampangnya membeberkan jika kerjasama di antara dirinya dengan Istana Qi ialah pihak Istana Qi akan memberikan 3 prefektur dan kota setelah menyelesaikan tujuannya. Kalau saja Zhou Yuan memberikan 6 prefektur kepada Poison King, ia mau kok beralih ke sisi Zhou Yuan. Zhou Yuan merasa dirinya tidak membutuhkan si Raja Racun, dan lagi karena Poison King sudah berani menyentuh wilayah Changlan yang merupakan bagian dari Kekaisaran Grisou di masa lalu. Seharusnya ia harus dipenggal kalau mengikuti hukum kekaisaran. Poison King menyarankan agar Zhou Yuan jangan sampai bertemu dengan dirinya ketika masuk ke dalam Black Abyss. Takutnya ia malah ingin mencoba bagaimana rasanya memasak yang mulia. Dengan berani Zhou Yuan berkata jika Raja Racun bertemu dengannya, maka Yuan akan memenggal dan memberikan kepala sang Raja Racun kepada anjing liar sebagai makanan. Sama dengan Qi Hao yang akan mendapatkan perlakuan yang sama. Qi Hao yang tidak bisa membalas kata-kata tajam yang mulia pun kemudian pergi dari TKP. Pada malam harinya, di lokasi penginapan, Wei Changlan menjelaskan jika dia dengan Raja Racun memang berada di ranah yang sama. Tapi masalahnya ialah lawan memiliki Qi racun tingkat 4 yang sangat hebat. Ketika berhadapan dengan Poison King, bisa saja sang jenderal terkena racun tanpa disadari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Yao Yao kemudian memberikan rune racun 10.000 hutan tingkat 3 kelas atas, berguna untuk melindungi tubuh dari ratusan racun yang ada di dunia. Dengan menggunakan rune tersebut, racun iblis lawan sekarang bukan lagi menjadi suatu masalah yang besar. Agar tidak menjadi beban dalam perjalanan ke reruntuhan boneka perang keesokan harinya, di malam itu Yuan pun lanjut berkultivasi. Selama prosesnya, Yuan merasakan energi langit dan bumi mengalir tak terkendali dan terus memperkuat tubuhnya, menunjukkan apabila dia kini sudah berhasil menerobos ranah Nourishing Qi. Tak menyia-nyiakan kesempatan, tak lupa pula ia mengumpulkan kekuatan ke dalam pusat Qi-nya. Pusat Qi sendiri dibagi menjadi 4 tingkat, yakni tingkat tidak berwarna, azur, ungu, dan emas. Pusat Qi Yuan terlihat berwarna azur, namun cukup mengagetkan karena tiba-tiba pusat Qi-nya berubah ke warna ungu. Yuan bertanya-tanya apakah ini dikarenakan ia terlahir sudah membuka 8 meridian dan memiliki naga suci. Dan lagi-lagi tak lama kemudian pusat Qi miliknya naik berubah warna menjadi warna emas. Akan tetapi pusat Qi berwarna emas itu langsung tergantikan oleh racun naga kebencian yang membuatnya berubah menjadi warna merah darah. Yuan benar-benar merasa heran sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya. Entah itu suatu kutukan ataukah berkah, yang pasti Yuan harus tetap waspada dengan kekuatan aneh tersebut. Ketika rombongan Zhou Yuan tiba di sekitar area reruntuhan boneka perang, Yao Yao bisa merasakan terdapat rune Genesis yang aktif di atas reruntuhan. Itu merupakan sisa-sisa pelindung yang dimiliki oleh klan tersebut di masa lalu. Meskipun penghalang tersebut perlahan hampir lenyap termakan oleh usia, namun itu masih cukup kuat jika melewatinya melalui jalur udara. Bahkan petarung Rana Alpha Origin saja tidak bisa melewatinya. Jadi mereka harus melalui jalur darat. Karena Fire Spirit Spike baru akan mekar 5 jam lagi, Zhou Yuan pun memutuskan untuk pergi ke tempat di mana buah Nascent Soul berada terlebih dahulu. Sementara itu Qi Hao yang membuntuti rombongan pangeran dari belakang yakin kalau Zhou Yuan yang pergi ke arah pohon Nascent Soul berniat untuk mendapatkan beberapa buah tersebut untuk diberikan kepada ibunya, mengingat buah tersebut memiliki kegunaan untuk memperpanjang umur seseorang. Sebagai orang yang dengki, tentu saja Qi Hao tidak akan membiarkan Zhou Yuan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan mudah.
Masuk lebih jauh ke dalam reruntuhan, kali ini rombongan Zhou Yuan dihadapkan dengan tempat yang dipenuhi oleh kabut-kabut tebal yang menutupi pandangan. Bersama dengan Yao Yao yang merasakan adanya sesuatu yang mendekat, tiba-tiba saja beberapa pengawal diseret oleh makhluk yang melakukan serangan mendadak. Ketika makhluk tersebut memunculkan diri bersama dengan kelompoknya, didapati jika mereka merupakan sekelompok boneka perang dengan level Nouri Shinki. Sementara Wei Qingqing bersama dengan beberapa prajurit dikirim untuk melakukan perlawanan, beberapa prajurit lain yang berada di ranah Heavenly Gate diminta untuk melindungi Zhou Yuan. Karena nyawa yang mulia sangat berharga bagi kelompok mereka. Para boneka perang merupakan suatu bentuk kehidupan yang tidak kenal rasa takut dan tidak bisa merasa kelelahan. Kabut tebal yang berselimut di area sekitar juga semakin menyulitkan para prajurit ketika berhadapan dengan para boneka perang. Tak mau berdiam diri begitu saja, Zhou Yuan pun kemudian masuk ke dalam kabut, diikuti oleh You Wei di belakangnya. Sementara sisanya diminta untuk menjaga Nona Yao Yao, memastikannya tetap dalam kondisi aman. Di tengah pertarungan ketika Wei Qingqing berada dalam situasi yang menyulitkan, Zhou Yuan dan You Wei pun datang untuk memberikan bantuan. Ketiganya berhasil membalikan situasi dengan menumbangkan satu persatu makhluk tersebut. Pertarungan tak berhenti sampai di situ saja, karena setelah menumbangkan kelompok boneka perang, muncul lagi seekor boneka perang, namun yang satu ini memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar, kekuatan yang lebih mengerikan, serta memiliki pertahanan yang sulit untuk ditembus. Di tengah pertarungan, Zhou Yuan menyadari jika boneka perang yang berbentuk monster raksasa yang sedang dihadapi merupakan makhluk yang menjadi gerbang kehidupan dari sekelompok boneka monster yang sebelumnya ia hadapi. Menghancurkan yang besar, maka secara otomatis yang kecil tidak akan lagi aktif. Untuk bisa mengalahkan makhluk raksasa tersebut, Zhou Yuan, You Wei, dan Wei Qingqing saling bekerja sama. Sementara para ciwi-ciwi mengalihkan perhatian lawan, Zhou Yuan menghantam inti di bagian punggung lawan dengan menggunakan jurus cakar naga penghancur gunung. Seusai pertarungan, Yao Yao yang mengecek kondisi si boneka monster mendapati jika makhluk tersebut digerakkan oleh semacam rune genesis. Selama rune genesisnya bisa dirusak, maka makhluk-makhluk tersebut bisa dikalahkan. Walaupun pertarungan sebelumnya membuat banyak prajurit terluka, tapi itu dianggap sebagai bayaran yang pantas karena mereka kini sudah berhasil mencari tahu cara untuk menghadapi para boneka perang. Masuk menelusuri sebuah gua, akhirnya Zhou Yuan dan rombongannya pun tiba di lokasi pohon dari buah Nascent Soul yang dikelilingi oleh danau misterius. Terdapat pula beberapa kelompok tak dikenal yang sedang berada di area pinggir danau. Tentunya mereka juga memiliki keinginan untuk bisa mendapatkan buah yang jumlahnya sangat terbatas itu. Air danau yang mengelilingi pohon juga dirasa sangat aneh, karena jika tidak, jelas kelompok orang yang datang di sana terlebih dahulu sudah mengambil buahnya. Dan justru orang-orang tersebut kini sedang terlihat takut akan sesuatu. Di tengah danau terlihat pula batas dari rune genesis yang sudah hampir rusak. Kemungkinan seseorang di level Alpha Origin sekalipun akan merasa pusing ketika mencoba mendekatkan diri ke arah pohon. Tak berselang lama, Qi Hao dan rombongannya pun tiba di sana. Dan Black Poison King langsung memberitahukan kondisi aneh yang ia ketahui terkait dengan pohon buah Nascent Soul agar Qi Hao tidak bergerak dengan gegabah. Di arah lain, dua orang bertopeng pun memilih untuk bergerak terlebih dahulu karena mereka takut buah Nascent Soul direbut oleh orang lain. Tapi naasnya, kedua orang tersebut malah menjadi contoh yang membuktikan bahwa ada yang tidak beres dengan air danau di sana. Keduanya tertarik masuk ke dalam danau dan mati dalam sekejap di langkah pertama mereka. Dari kejadian tersebut, Yao Yao beranggapan kalau di danau ini semakin kuat Genesis Ki, maka semakin mudah pula seseorang tenggelam. Sekte boneka perang di masa lalu nampaknya lebih bergantung pada rune Genesis ketimbang Genesis Ki. Dan metode ini membuat seseorang yang memiliki Genesis Ki kesulitan untuk bisa menyeberangi danau tersebut. Jadi cuma terdapat satu cara untuk bisa menyeberangi danau tersebut dengan aman, yaitu menggunakan kekuatan jiwa dan menutupi telapak kaki dengan menggunakan kekuatan jiwa. Memang metode itu agak sulit untuk bisa dipertahankan, tapi dengan demikian maka mereka bisa berjalan di atas air dengan aman. Karena di dalam rombongan Zhou Yuan cuma Yao Yao dan MC yang bisa menggunakan kekuatan jiwa dengan baik, maka Zhou Yuan sendirianlah yang akan menyeberang, sementara Yao Yao diminta untuk tetap bersama yang lainnya.
Ketika menyadari sang pangeran bisa berdiri di atas air dengan aman di saat menggunakan kekuatan jiwa, Qi Hao pun mengirim seorang pria yang merupakan murid dari Pak Tua Ying bernama King Feng. Qi Hao berkata kalau Zhou Yuan adalah orang yang sudah membunuh Pak Tua Ying, jadi pria tersebut harus membalaskan dendamnya dengan cara menghabisi Zhou Yuan. Tapi dia juga harus mendapatkan buah Nasan Soul agar diakui oleh Istana Qi. Padahal si Qi Hao inilah yang sebelumnya membunuh Pak Tua Ying, cok parah betul. Kelompok lain yang sudah mengetahui metode yang aman untuk menyeberang juga kemudian ikut-ikutan. Sepanjang perjalanan tidak terjadi apa-apa. Kelompok lain tidak menyangka jika semudah ini toh cara untuk bisa menyeberang danau. Namun berbeda dengan Zhou Yuan yang merasakan adanya sesuatu yang dirasa kurang beres. Sekte boneka perang sendiri menganggap jika buah Nasan Soul itu amat sangat berharga, jadi tak mungkin kan halangannya cuma sebatas ini. Dan benar saja, tiba-tiba pohon buah Nasan Soul bereaksi dan melepaskan hujan serangan jiwa ke arah semua orang yang mencoba untuk mendekatinya. Sementara yang lain kelimpungan MC yang tidak kehilangan akal membentuk rune Genesis tingkat 1 pelindung jiwa untuk bisa menahan serangan jiwa dari pohon buah Nasan Soul. Dan mulai dari situlah semua orang yang mencoba untuk menyeberang danau ikut menggunakan metode yang sama dengan Zhou Yuan. Namun tetap saja mereka orang yang kekuatan jiwanya tidak terlalu kuat tidak mampu bertahan dari serangan yang cukup intens tersebut. Di arah lain, Qi Hao sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada King Feng yang dia kirim. Selama orang tersebut bisa membuat Zhou Yuan tidak mendapatkan buah Nasan Soul, sekalipun King Feng meningsoi, ia sama sekali tidak peduli. Mendengar ungkapan Qi Hao, Raja Racun merasa kalau julukan Raja Racun itu nampaknya lebih pantas disandang oleh Qi Hao yang pemikirannya sangat ekstrim. Setelah bertahan dari hujan serangan jiwa, sisa-sisa orang yang bertahan pun kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi baru melangkah sebentar, kembali terasa sesuatu yang aneh. Seketika semua orang kembali mempersiapkan rune pelindung jiwanya. Namun ternyata serangan lanjutan kali ini berbeda dari sebelumnya. Pelindung yang dipasang oleh Yuan dan yang lainnya sama sekali tidak berguna. Itu disebut sebagai serangan jiwa ilahi, membawa mereka yang terkena masuk ke dalam semacam ruang jiwa. Bagi mereka yang tidak mampu bertahan dari serangan tersebut, maka jiwa mereka akan hancur berkeping-keping sampai akhirnya berubah menjadi orang bodoh yang tidak memiliki akal. Yao Yao meminta Jenderal Wei untuk tetap tenang karena serangan jiwa seperti ini tidak akan membuat Yang Mulia Pangeran tumbang. Zhou Yuan yang kini kesadarannya dibawa masuk ke dalam ruang jiwa pohon Nasan Soul sama sekali tidak merasa ngeri karena dia pernah melihat ketakutan yang lebih besar bila dibandingkan dengan tempat yang kini ia masuki. Zhou Yuan pun kemudian melahap ruang jiwa pohon Nasan Soul dengan ruang jiwa yang lebih menakutkan seperti yang sebelumnya sempat ia katakan, dan itu adalah ruang Primal Chaos Divine. Masuk ke dalamnya, pohon Nasan Soul pun hancur ketika terlahap oleh lubang hitam Primal Chaos, dan Zhou Yuan kembali ke dunia nyata dengan aman. Tak berselang lama, King Feng juga berhasil terbebaskan dari serangan jiwa pohon tersebut dan ia merasa sangat yakin kalau dirinya pasti merupakan orang pertama yang bisa meloloskan diri dari ruang jiwa. Tapi rasa pedenya seketika berubah menjadi kebencian di saat ia melihat sang pangeran yang tengah berjalan santai menuju pohon Nasan Soul. Tak terima Zhou Yuan memiliki kekuatan jiwa yang lebih baik darinya, King Feng dari arah belakang melepaskan serangan rune Genesis tingkat 2 wajah iblis pelahap ke arah MC. Zhou Yuan yang menyadari serangan bokong lawan langsung membentuk rune tebasan jiwa untuk meniadakan serangan lawannya. Pada akhirnya karena kekuatan pohon Nasan Soul masih belum cukup untuk menghentikan King Feng, maka Yuan akan memberikan rasa takut yang lebih mengerikan kepada pria tersebut. Ya, Yuan melakukan serangan jiwa ilahi, mengirim kesadaran King Feng masuk ke dalam ruang Primal Chaos, dan setelah kehilangan akal ia pun tewas tercebur di danau. Dalam petualangan kali ini, Yuan berhasil mendapatkan 2 buah Nasan Soul serta sebuah cincin misterius yang terdapat di dalam lubang batang pohon Nasan Soul.
Di arah lain, Qi Hao yang tidak berhasil mengganggu pekerjaan Yuan kemudian pergi begitu saja. Mereka akan bergerak menuju lokasi Fire Spirit Spike. Dan untuk masalah harta yang sudah didapatkan oleh Yuan, Qi Hao tidak merasa khawatir. Karena menurutnya di akhir petualangan ia bisa merebut semua harta tersebut dari tangan Yang Mulia dengan gampang. Di tengah perjalanan, Yao Yao yang mengecek cincin misterius dari pohon berasumsi jika cincin yang Yuan dapatkan memiliki kekuatan jiwa yang masih belum diketahui. Dan itulah alasan mengapa pohon Nascent Soul sebelumnya memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat. Jadi pada intinya, jika Yuan menggunakan cincin tersebut untuk berkultivasi, maka kekuatan jiwanya bisa melonjak naik dengan cepat. Namun karena sekarang cincin tersebut rusak parah, Yao Yao harus memperbaikinya terlebih dahulu sampai benda tersebut nantinya baru benar-benar bisa digunakan lagi. Permasalahan di dalam reruntuhan Black Abyss kembali muncul di saat beberapa orang bawahan Qi Hao tiba-tiba terlempar ke arah rombongan Yuan dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan yang sudah melakukannya ialah 6 sosok boneka perang yang berada di level Heavenly Gate. Boneka perang yang muncul kali ini lebih menyerupai bentuk manusia. Zhou Yuan yakin pasti Qi Hao menggunakan para bawahannya ini untuk menggiring para boneka datang ke tempatnya demi memperlambat pergerakan Zhou Yuan dan juga rombongannya. Untuk mengurus para boneka perang kali ini, Komandan Lu dan prajurit Zhou lah yang akan beraksi, sedangkan Jenderal akan bertugas melindungi Yang Mulia dan orang-orangnya. Boneka perang ranah Heavenly Gate yang muncul dirasa lebih rumit bila dibandingkan dengan boneka monster sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga pasti mereka memiliki rune genesis tersembunyi yang terdapat di dalam tubuh makhluk-makhluk tersebut. Jadi yang perlu dilakukan sekarang ialah mencari tempat dari rune tersebut berada dan menghancurkannya. Dengan demikian maka lawan secara otomatis akan menjadi pasif seperti boneka biasa. Jenderal Wei yang melihat para prajurit dibuat kesulitan berniat untuk memberikan bantuan, tapi dia langsung dihentikan oleh Yuan karena sebelumnya mereka sudah membuat kesepakatan di mana si jenderal harus menyimpan kekuatannya dan bersikap waspada terhadap Poison King nantinya. Karena cuma sang jenderal saja yang bisa menandingi Poison King untuk saat ini. Sedangkan untuk mengatasi para boneka perang Heavenly Gate, Yuan yang akan maju karena dia sudah memiliki cara untuk bisa mengatasinya. Setelah masuk ke area perbaku hantaman, Zhou Yuan meminta Komandan Lu untuk menahan pergerakan salah satu boneka. Dan di saat itulah Yuan mencari titik rune genesis lawan yang tersembunyi dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Dan ya, metode tersebut pun berhasil. Yuan menemukan rune genesis boneka yang berada di bagian punggung kanan tubuhnya. Dan ketika Yuan mendaratkan serangan berat ke lokasi yang sudah ditentukan, boneka perang pun tumbang dan terlihat tidak bisa lagi melakukan pergerakan. Yuan kemudian meminta kepada Komandan Lu untuk menyuruh prajurit lain yang melakukan apa yang baru saja MC lakukan, menyerang bagian punggung kanan para boneka. Dan begitulah cara MC dan rombongannya berhasil lolos tanpa menerima korban jiwa. Melanjutkan perjalanan dan tiba tak jauh dari tempat di mana Fire Spirit Spike berada. Yuan dan rombongannya mendapati Killing yang sedang ribut dengan kelompok bertopeng. Namun dia segera menghentikan aksinya ketika melihat Zhou Yuan sudah tiba di sana. Dengan begitu arogan, Qi Hao menyuruh Zhou Yuan untuk lekas pergi dari tempat tersebut jika tak mau menyesal. Namun MC tak memperdulikannya dan dia lebih tertarik kepada Fire Spirit Spike yang terlihat sudah hampir mekar. Sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah terjalin, Qi Hao meminta Poison King untuk mengurus rombongan Zhou Yuan, sementara dia sendiri akan pergi menuju lokasi Fire Spirit Spike. Agar perjalanan tak terhenti di sana, sang jenderal seorang diri akan menahan Poison King. Berikut sang jenderal meminta Yuan dan juga yang lainnya untuk pergi ke lokasi tujuan. Dimulailah pertarungan besar lanjutan di antara Wei Changlan melawan Black Poison King. Di tengah-tengah pertarungan, Poison King mencoba untuk membatasi pergerakan Jenderal Wei dengan menggunakan skill penjara racunnya. Tapi sang jenderal sanggup menghancurkan penjara tersebut dengan melepaskan skill tebasan emas. Ketika Poison King melepas tinjunya, Wei Changlan menahan serangan tersebut juga dengan menggunakan tinju tangan kosongnya. Hal ini membuat Poison King tidak mengira kalau sang jenderal terlalu berani menahan serangan tersebut tanpa mengenakan semacam perlindungan. Seakan-akan dia sudah melupakan kalau lawannya merupakan sosok yang ahli dalam penggunaan racun.
Tentu saja terdapat alasan mengapa sang jenderal berani melakukan kontak langsung dengan Raja Racun. Sekarang ia merasa jika racun yang lawan miliki bukan lagi permasalahan yang besar, karena dia sudah mengaktifkan rune racun 10.000 hutan yang sebelumnya diberikan oleh Yao Yao, yang berguna untuk menahan banyak segala jenis racun. Ya, meskipun begitu pertarungan di antara keduanya masih belum berakhir sampai di situ saja dan masih terus berlanjut. Melihat Raja Racun yang tidak mendominasi duel yang sedang berlangsung, Qi Hao sama sekali tidak merasa khawatir karena dia masih menyimpan kartu truf yang kali ini akan langsung ia tunjukkan. Qi Hao memainkan suling sakti tak biasa dan tak lama berselang terjadi gempa yang berasal dari bawah tanah. Gempa yang disebabkan oleh pergerakan seekor makhluk kuat yang berada di level Alpha Origin, boneka monster piton yang memiliki inti ular piton tingkat keempat. Suling sakti yang digunakan oleh Qi Hao dikenal sebagai suling pengendali jiwa yang khusus digunakan untuk mengendalikan jiwa monster. Dan benda tersebut merupakan pemberian dari Kekaisaran Great Wu yang mendukung Istana Qi untuk menjatuhkan Kekaisaran Great Zhou. Tidak ada satupun petarung yang ada di rombongan Zhou Yuan yang mampu untuk berhadapan dengan boneka ular tersebut kecuali Jenderal Wei. Namun sang jenderal tidak bisa memberikan bantuan mengingat ia sendiri tengah disibukkan dalam sebuah pertarungan. Komandan Lu dan beberapa prajurit lain yang mencoba untuk mendaratkan serangan juga sama sekali tidak berhasil memberikan damage yang besar terhadap makhluk tersebut, membuktikan jika Komandan Lu dan yang lainnya bukanlah tandingan sang boneka monster. Pada situasi tersebut, Yao Yao melemparkan Tuntun kepada Zhou Yuan, mengatakan jika Tuntun selama ini sudah memakan banyak daging dendeng yang diberikan oleh Zhou Yuan, jadi sekarang adalah waktunya bagi Tuntun untuk bekerja. Untuk membuat makhluk kecil imut itu bersemangat, Zhou Yuan menjanjikan akan menyediakan 10 piring dendeng kepada Tuntun nantinya. Seketika Tuntun melompat ke depan barisan Komandan Lu, seraya Zhou Yuan meminta para prajurit untuk segera mundur, karena mulai dari sini Tuntunlah yang akan mengurus boneka ular piton. Qi Hao pun tertawa melihat kelakuan Zhou Yuan yang malah mengirim seekor makhluk kecil tak berguna. Di saat itu pula Tuntun kecil tubuhnya langsung digeprek oleh si ular dengan menggunakan ekornya. Dan ketika Qi Hao melanjutkan ocehan-ocehannya, tiba-tiba saja boneka ular piton raksasa terhempaskan ke arah belakang Qi Hao. Dan itu dilakukan oleh makhluk kecil dan imut yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi makhluk raksasa rubah tanduk api yang mengerikan. Zhou Yuan yang baru pertama kali melihat bentuk asli Tuntun tidak bisa berbicara banyak. Tapi satu hal yang pasti, dalam bentuknya saat ini Tuntun merupakan monster genesis yang sudah mencapai ranah Alpha Origin. Dan itu masih tahap awal dari bentuk Tuntun yang masih dalam pertumbuhan, ungkap Yao Yao. Dan kemudian pertarungan di antara kedua makhluk raksasa tersebut pun dimulai. Karena situasi dari pertarungan kini sudah tidak lagi bisa terprediksi, Qi Hao dan yang lainnya pun bergerak ke arah Fire Spirit Spike yang sudah semakin bersinar. Sama halnya dengan Zhou Yuan yang juga akan bergerak, ia meminta beberapa prajurit tinggal untuk memberikan bantuan kepada Tuntun, sementara sisanya akan mengejar Qi Hao. Yao Yao kali ini secara mandiri meminta untuk tetap tinggal karena ia mau bersama dengan Tuntun. Si Nona di sana juga akan memantau kelompok bertopeng yang jelas punya niat ingin mencari kesempatan dalam kesempitan, memastikan agar semuanya baik-baik saja. Untuk menghambat aksi pengejaran, Qi Hao mengirimkan seluruh bawahannya untuk menghadang jalan. Hal ini memaksa seluruh prajurit yang dibawa oleh Zhou Yuan untuk memberikan perlawanan, sekalian membuka jalan kepada Zhou Yuan yang seorang diri harus melanjutkan pengejarannya. Beralih ke tempat Fire Spirit Spike mekar. Setelah MC tiba di sana, Qi Hao tak menyangka jika pangeran sangat berani datang ke tempat tersebut seorang diri saja. Bersama dengan itu, Qi Hao juga menunjukkan sedikit kekuatannya, meledakkan kekuatan energi campuran emas dan batu yang ia punya. Tentu saja pertarungan Zhou Yuan yang baru mencapai tahap awal ranah Nori Shinki akan cukup menyulitkan, karena lawannya kali ini sudah mencapai tahap akhir dari Nori Shinki. Setelah sedikit membenturkan tinjunya dengan Zhou Yuan, Qi Hao mendapati tubuhnya terserang sedikit racun dari Genesis Qi yang dimiliki oleh Zhou Yuan dengan tipe racun. Itulah mengapa selanjutnya Qi Hao akan melanjutkan pertarungan dengan menggunakan senjata, menghindari kontak fisik langsung dengan MC, melakukan hal serupa.
Zhou Yuan sendiri akan menggunakan penatian Yuan mode tombak dan pertarungan pun terus berlanjut. Dalam hal teknik bertarung, Zhou Yuan terbilang masih berada di bawah Qi Hao. Itulah mengapa dalam pertarungan senjata yang kini sedang berlangsung, MC dibuat tersudutkan terus-menerus. Namun ketika terus didorong mundur, Zhou Yuan mengaktifkan rune kera emas penggerak gunung yang sebelumnya ia pelajari. Rune yang meningkatkan kekuatan fisik sehingga Yuan bisa bertahan dari serangan berat yang dilepaskan oleh Qi Hao dan membuat pertarungan tidak terlalu menjadi berat sebelah. Dalam pertarungan yang terus berlanjut, Zhou Yuan dibuat beberapa kali terhempaskan, namun dia terus bangkit meskipun sudah beberapa kali terkena serangan berat dari lawannya. Dan ketika Qi Hao berniat untuk melakukan serangan penghabisan, tiba-tiba saja tubuhnya berhenti bergerak tepat di hadapan MC. Jatuh tersimpuk, Qi Hao merasakan tubuhnya telah kehilangan energi yang begitu besar. Itu merupakan efek dari rune Genesis kedua dari kuas Tian Yuan milik Zhou Yuan yang disebut dengan erosi. Dalam benturan yang terjadi di antara keduanya, bulu-bulu tak kasat mata dari kuas tersebut ikut masuk ke dalam pori-pori Qi Hao tanpa dirinya sadari. Bulu tersebut akan terdiam di dalam tubuhnya dan kemudian mengikis Genesis Qi yang ada di tubuh Qi Hao. Setelah itu barulah Zhou Yuan kembali menarik bulu-bulu dari tubuh Qi Hao, seketika membuat lawan kehilangan Genesis Qi dalam jumlah yang besar sampai ia tak bisa berdiri dengan benar. Memang layak bisa menjadi senjata bekas prajurit Saint Genesis milik Chang Yuan. Ini baru rune kedua tapi sudah memiliki efek unik yang menakjubkan. Pada akhirnya Qi Hao pun harus mokat ketika Zhou Yuan membalikkan senjata yang sempat dilepaskan oleh Qi Hao dari balik punggungnya. Dengan demikian maka Zhou Yuan kini sudah berhasil mendapatkan induk tanaman Fire Spirit Spike, tanaman tingkat 4 berharga yang bisa dibudidayakan dan dikonsumsi untuk menambah kekuatan Genesis Qi. Tak jauh dari sana Qi Ling yang sedang berhadapan dengan Komandan Lu sangat yakin kalau Zhou Yuan pasti sudah meningsoy karena dia melawan Qi Hao yang tingkatannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang mulia. Tapi ternyata sebaliknya, tak berselang lama Zhou Yuan pun datang dan mengumumkan jika Qi Hao sudah mati di tangannya. Mendapati fakta apabila sang tuan muda yang dilayani telah mati, Qi Ling bersama dengan prajuritnya yang tersisa pun kemudian surrender dari medan perang. Kelompok bertopeng yang sudah cukup lama menunggu kemudian mengambil inisiatif untuk bergerak merebut harta yang kini sudah berada di tangan Zhou Yuan. Dan saat itulah Nona Yao Yao menjalankan tugasnya. Untuk menghentikan kelompok tersebut, Nona mengaktifkan rune Genesis tingkat 4 guntur penghancur. Kekuatan guntur yang kuat yang menyambar akan membuat kelompok bertopeng hangus menjadi debu jika mereka memang berniat untuk terus melanjutkan perjalanan. Ditambah dengan Tuntun yang baru saja selesai mengalahkan boneka Piton, tak ada lagi kesempatan untuk kelompok bertopeng bisa mendapatkan keuntungan. Itulah mengapa mereka akhirnya memilih untuk mundur pergi dari sana. Dari tubuh boneka monster Piton, Tuntun mengambil core di dalam tubuh makhluk tersebut dan berniat ingin memakannya. Tapi Zhou Yuan langsung mengambilnya, dan supaya Tuntun tidak ngambek, Yuan menjanjikan 100 piring dendeng kepada hewan super tersebut. Core atau inti jiwa Piton tingkat 4 merupakan material yang sangat Yuan perlukan jika dirinya ingin mempelajari tahap pertama dari Ancestral Dragon Scripture. Sementara Raja Racun yang sudah tidak lagi bisa melawan meminta ampunan kepada Yang Mulia Zhou Yuan. Dia berjanji akan menjadi pengikut dari Kekaisaran Great Zhou yang setia. Bahkan menjadi budak pun tidak apa-apa baginya asalkan masih bisa terus hidup. Berpikir jika Raja Racun memiliki kemampuan yang hebat yang bisa dimanfaatkan, Zhou Yuan pun akan menurutinya. Dan supaya pria licik itu tidak melakukan pengkhianatan di masa mendatang, Yao Yao menanamkan rune Dewa Pengunci Jiwa. Dan memberikan plat dari rune tersebut kepada Zhou Yuan. Jika nantinya Raja Racun melakukan hal yang tidak baik seperti pembelotan, maka Zhou Yuan tinggal menghancurkan plat tersebut. Seketika Raja Racun akan langsung mokat setelah jiwanya hancur. Itu juga mengakhiri perjalanan Zhou Yuan di area Black Abyss.